selamat pagi Sobat Yud. Bagaimana kabar kalian pada minggu pagi ini? Luar biasa, kita bersyukur sekali pada hari ini kita bisa ketemu kembali dalam renungan minggu pagi Yud. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana untuk tidak malas lagi ibadah online ya. Masih tetap malas? Nah, jangan malas lagi untuk ibadah online ya teman-teman. Nah, apa sih yang kemarin kita sudah bahas? Ibadah itu kan kita harus membawa hati yang memuji, hati yang menyembah, dan hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas bersama membawa hati yang memuji. Bagaimana sih kita memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama belajar. Kita boleh buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 150. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sahabat Yud, jika kita membaca dan merenungkan kitab Mazmur secara keseluruhan, kita seperti sedang mengalami perjalanan hidup yang panjang dengan banyak pengalaman menarik bersama dengan Tuhan, di mana dalam kitab Mazmur 150 ini sebagai Mazmur terakhir yang dibuka dan ditutup dengan seruan haleluya. Seruan ini untuk memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, sukacita atas berkat, kebaikan, kemuliaan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam pasal ini tertumpah semua perasaan, semua perenungan kita tentang pengalaman hidup bersama dengan perbuatan kebesaran Tuhan di dalam puji-pujian yang pada akhirnya hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah oleh segala sesuatu yang bernafas untuk menyerukan haleluya, pujilah Tuhan. Di Mazmur 150 ini kita belajar banyak hal tentang memuji Tuhan, yaitu where, why, how, who. Praise the Lord. Yang pertama, di mana memuji Tuhan? Dalam ayat 1, di dalam tempat kudusnya dan di dalam cakrawalanya yang kuat, merujuk pada tempat kemuliaan Allah di sorga. Tempat yang kudus, di sorga malaikat dan bala tentara memuji nama Tuhan, tetapi di bumi semua ciptaannya memuji Tuhan. Maka pujian tidak terbatas pada tempat. Memuji Tuhan bisa di gereja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di dalam diri kita yang dikuduskan oleh Tuhan dalam roh dan jiwa, supaya dilayakkan untuk dapat memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa memuji Tuhan? Dalam ayat yang kedua, alasan memuji Tuhan adalah karena segala perbuatan yang perkasa dan kebesaran Tuhan yang hebat. Perkasa dalam pemeliharaan, kuasa anugerahnya, pekerjaannya, melalui awal penciptaan sampai pada kasih-Nya, melalui penebusan dalam Kristus terhadap manusia. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan Allah yang besar. Semua puji-pujian bukan untuk menandingi kebesaran-Nya, tetapi kita dapat menaikkan puji-pujian sesuai dengan kemampuan kita, karena kebesaran-Nya yang hebat dan layak dipuji. Yang ketiga, bagaimana memuji Tuhan? Dalam ayat yang ketiga sampai 5, ajakan pemazmur untuk menggunakan sangkakala, gambus, kecapi, rebana, dan lainnya dalam bait suci, menunjukkan betapa hati pemazmur sungguh dipenuhi kerinduan memuji Tuhan dengan menggunakan sarana sebagai persembahan terbaik untuk memuji Tuhan. Di dalam memuji Tuhan, kita hendaknya aktif untuk memberi yang terbaik dengan alat musik, suara, bahkan tari-tarian. Lebih daripada itu, pujian yang terbaik adalah dari hati yang tulus dengan hidup taat akan firman-Nya. Semua pujian dari hati tercermin dalam sikap perbuatan hidup yang berkenan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan pengharapan akan Kristus dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, siapa yang memuji Tuhan? Dalam ayat 6, pemazmur menutupnya dengan sebuah panggilan kepada segala yang bernafas memuji Tuhan. Seluruh yang diciptakan tunduk mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta yang patut dipuji dan disembah. Seperti ciptaan Tuhan lain yang memuji Tuhan, terlebih kita manusia yang dikasihinya. Dia telah memberi nyawanya untuk keselamatan kita. Dia menguduskan supaya kita layak memuji di tempat kudusnya. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, pujilah Tuhan kita. Nah, sahabat Yud, pujian kepada Tuhan haruslah secara alami.
Ya, seperti kita bernafas, memuji Tuhan bukan karena aturan gereja atau liturgi, apalagi terpaksa, tapi harus dengan hati yang tulus. Memuji Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Memuji Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, baik waktu, tempat, suara yang bagus, alat musik, tarian, dan sebagainya. Pujian yang terbaik bagi Tuhan adalah hati yang rindu dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui hidup semakin banyak orang yang mengenal kebesaran Allah, yang pada akhirnya semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, yang menjadi refleksi sahabat Youth pada pagi hari ini, apakah saya sudah menjadi pribadi yang memuji Tuhan? Dan bagaimana seharusnya saya memuji Tuhan? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan ketika kami boleh melihat kebesaran-Mu, merasakan kasih-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa hidup ini milik Tuhan. Pakai kami di kesempatan ini menjadi pribadi yang memuji Tuhan. Mampukan kami berkomitmen untuk hidup memuji Tuhan dengan hati sungguh dan tulus. Selama nafas ini masih Tuhan berikan kepada kami, kiranya melalui hidup dan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dapat dibaca dan dirasakan oleh banyak orang, sehingga semakin banyak jiwa yang haus dan rindu mengenal-Mu untuk semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baik teman-teman semuanya, kita boleh bersama-sama belajar bagaimana membawa hati kita yang rindu untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, karena kita percaya, karena hanya Tuhanlah yang kita butuhkan, karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini. Seperti pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai-Mu, begitu juga dengan jiwa kita yang haus rindu akan Allah. Karena kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pribadi yang mengenal kedalaman hati kita. Mari memuji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan,
begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat membawa hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.